Kemudian terkait dengan halaman pengesahan, ini ada beberapa contoh yang bisa teman-teman peroleh ya dari model PTK-PTK yang ada itu soal halaman pengesahan yang pasti memang di dalamnya menunjukkan unsur pengesahan itu ada satu judul di sana, judul kita apa. Kemudian ada penulisnya, ya. Kemudian ada tanda tangan kepala sekolah dan peneliti. Nah ini perlu saya sampaikan juga untuk PTK, rekan-rekan jangan menulis kata saya, jangan menulis kata penulis. Kapan Kang Con bagusnya nulisnya peneliti begitu. Jadi kalau saya sarankan sih teman-teman kalau nulis PTK jangan bilang penulis ya, bilangnya peneliti. Karena kita sedang meneliti. Beda lagi kalau kita sedang menulis opini, artikel, feature misalnya, boleh saja kita bilang saya atau menulis esai begitu ya. Oke. Kemudian juga ada surat pernyataan keaslian PTK. Ini penting ketika teman-teman membuat surat PTK, menyusun laporan PTK, kadang-kadang tidak menggunakan surat pernyataan keaslian PTK. Ini kan unsur penting ya untuk menunjukkan kepada pihak yang kita ajukan bahwa benar PTK ini dibuat sendiri, bukan buatan orang lain. Kenapa Kang Con kemarin dibilang kok sama Kang Con mudah kok kalau PTK buatan orang lain dengan buatan kita sendiri kok bisa kelihatan sama juri. Sederhana, Ibu dan Bapak, rekan-rekan semua. Jadi gini, setiap orang itu, setiap biro jasa PTK itu mereka memiliki ciri khas begitu. Bagaimanapun, itu biro jasa PTK itu memiliki ciri khas. Jadi mulai teknik cara layout, kemudian teknik apa ya, teknik pola sistematikanya, bikin logonya, itu kelihatan. Bagaimanapun kelihatan. Kalau seseorang desainer misalnya, layouter, dia membuat sebuah desain, itu pasti ada ciri khasnya. Nggak bisa ketika Kang Encon misalnya bikin desain tentang burung, dengan Teh Wiwin juga bikin desain tentang burung, itu tidak akan sama. Walaupun model yang dibikinnya sama gitu, burung yang hidup gitu ya, di dalam kurung misalnya. Tetapi ketika seorang desain membuat 2 model, 3 model, 7 model, desain burung, bagaimanapun bedanya model burung, ada guratan-guratan yang sama. Itulah sebabnya kenapa ketika di tingkat pusat ya, itu sangat ketahuan sekali kalau ini buatan biro jasa begitu. Itu salah satunya itu. Selanjutnya juga terkait dengan surat keterangan perpustakaan ini juga penting rekan-rekan. Jadi setiap kita bikin PTK, tolong disimpan di perpustakaan, ya. Apa aja Kang Con unsur-unsur nanti kaitannya dengan surat keterangan perpustakaan? Ya rekan-rekan cukuplah nanti di sana menjelaskan bahwa sudah disampaikan bahwa PTK ini disimpan di perpustakaan kita begitu ya. Ada capnya, cap sekolah. Atau lebih bagus juga tuh PTK-nya disimpan di perpustakaan daerah gitu. Pakai cap daerah. Aduh, udah mantap tuh, ya. Kemudian terkait PTK dan unsur abstrak ya. Unsur abstrak sih biasanya terdiri dari 3 alinea yang berisi antara lain itu latar belakang masalah, biasanya di dalam abstrak ini, kemudian tujuan penelitian, metode atau prosedur penelitian, dan hasil penelitian atau kesimpulan. Jadi tiga komponen ini penting di abstrak ini. Jadi di abstrak ini jangan sampai kita ngelantur gitu ya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa di dalam abstrak itu harus mencakup satu, latar belakang masalah dan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua metode atau penggunaan prosedur penelitian ya. Dan yang ketiga yaitu tentang hasil penelitian atau kesimpulan. Abstrak ini harus ditulis maksimal 1 halaman.
dengan spasi tunggal begitu. Tetapi ya aturan ini tidak mutlak dan bisa menyesuaikan dengan gaya selingkung di masing-masing lembaga peneliti ya. Jadi memang umumnya memang abstrak ini ya satu spasi sebenarnya ya, spasi satu tunggal gitu ya. Kemudian diakhiri dengan kata kunci. Kata kuncinya dari mana? Kata kuncinya tentu dari judul, dari variabel bebas dan variabel terikat begitu. Namun ada beberapa selingkung yang berbeda. Ada juga yang jurnal ilmiahnya inginnya 1,5 spasi, bisa saja nggak apa-apa, ikuti oleh kita. Tapi pada umumnya memang untuk abstrak ini adalah maksimal 1 halaman. Jadi 1 halaman penuh tuh. Kalau kurang ya berarti nggak apa-apa. Tapi ada juga selingkung yang mengharuskan misalnya untuk abstrak 250 kata misalnya. Nah, kita harus dicek gitu. Harus dihitung. Nah, ketika tidak dihitung melebihi 250 kata, ya termasuk gagal nanti. Begitu. Untuk abstrak ya. Kemudian selanjutnya kata pengantar nih. Kata pengantar juga seringkali teman-teman banyak yang menyampaikan bahwa seolah-olah PTK kita lemah. Nah, ini kesalahan besar sebenarnya. Saya pernah belajar waktu beberapa tahun yang lalu sebelum menerima piagam penghargaan Satya Lencana dari Presiden waktu itu. Jadi 2 hari kami mendapat BIMTEK dari profesor siapa saya lupa lagi dari Jawa Timur ya. Beliau adalah penilai tim PTK tingkat nasional. Beliau mengatakan kepada kami waktu itu, salah satu titik lemah kenapa banyak PTK yang gagal di tingkat pusat itu karena seringkali tidak asli, hasil buatan orang lain. 3 PTK yang disodorkan itu sama persis, gayanya sama, modelnya sama, desainnya sama, polanya sama, gaya bahasanya sama begitu. Sehingga ya nggak lolos lah begitu. Nah, di kata pengantar ini rekan-rekan, jadi disampaikan juga yang terpenting adalah selain mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah bisa memberikan menyelesaikan penelitian. Yang kedua itu kita sampaikan juga rasa santun, hormat kita kepada beberapa komponen stakeholder yang barangkali kita sampaikan. Contohnya misalnya kepala dinas gitu. Kemudian kepala sekolah, begitu ya, selaku kepala sekolah kita berterima kasih kepada teman-teman lain yang sudah membantu. Nih di daftar isi juga ya sama, rekan-rekan harus cek and recheck ya antara daftar isi dengan kenyataan sama atau tidak. Jangan-jangan di daftar isinya halaman 7, dalam kenyataannya halaman 8 gitu. Daftar tabel juga begitu ya. Daftar tabel juga sama, kita cek tabel 1, tabel 2, tabel 3 dan seterusnya. Kemudian juga ditambah juga tabel diagram ya. Misalnya ada tabel diagram ya, kita sampaikan di sana seperti itu. Nah, rekan-rekan semuanya itu barangkali pada malam ini terkait sistematika bagian 1 tentang pembahasan masalah pembukaan PTK. Mohon maaf nanti tidak semuanya pada hari ini sampai full gitu. Bulan depan kita akan bahas lagi tentang isi PTK dan bahan penunjang PTK. Seperti itu. Pada malam hari ini insya Allah kita akan mencoba membincangkan, memaparkan terkait dengan bagian pembukaan PTK ya. Jadi 2 bagian berikutnya, isi dan bagian penunjang, kita bahas bulan depan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau minggu kemarin setiap minggu ya bisa hadir memberikan ilmu tentang penjelasan PTK. Namun 6 bulan ke depan atau 5 bulan ke depan saya akan menyampaikan secara 1 bulan sekali di setiap grup begitu
Sehingga memang karena faktor kesibukan dan banyak WhatsApp yang saya harus memberikan informasi, terutama terkait dengan artikel, ya, penulisan dan bimbingan artikel. Tetapi insya Allah terkait dengan bimbingan PTK ini akan tetap dilanjutkan sesuai dengan target saya, yaitu 6 bulan ke depan. Dan 1 bulan yang lalu sudah kita laksanakan, tinggal 5 bulan lagi. Dan mudah-mudahan setiap bulan ini sesuai dengan sistematika PTK yang ada, itu kita bahas satu persatu lebih detail. Hanya waktunya rekan-rekan semua itu kita mulai pukul 18.30 sampai pukul 19.30, ya, sekitar 1 jam. Namun tekniknya nanti begini, jadi 30 menit maksimal, ya, atau standarnya 15 menit saya akan menyampaikan informasi keilmuan tentang PTK ini, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan melalui moderator. Dari moderator nanti disampaikan ke grup, nanti dari grup dijawab oleh saya. Seperti itu kira-kira modelnya, sehingga nanti pembelajarannya lebih sistematis demikian. Nah, kita sedikit-sedikit pembelajarannya, tetapi mudah-mudahan walaupun sedikit-sedikit ini menjadi inspirasi, menjadi bahan kajian bagi kita semua. Begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan, dipersilakan Ibu dan Bapak menyampaikan kepada moderator, ya. Nanti dari moderator masuk ke grup, insya Allah saya jawab satu-satu, ya. Kalau waktunya habis sampai jam 9.30, maka kita lanjutkan bulan depan, kita bahas, ya, untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Mudah-mudahan ini juga bagian dari bahan diskusi kita terkait dengan PTK ini. Demikian Teh Wiwin, ya. Terima kasih. Dipersilakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Masih ada waktu dan kita akhiri, ya. Tolabul ilmi terkait dengan PTK ini sampai jam 19.30. Sengaja saya agak pada maghrib, ya, kita mulai belajar. Karena memang di grup ini juga banyak rekan-rekan dari peserta dari provinsi wilayah timur Indonesia yang ikut menyimak. Mudah-mudahan tidak terlalu malam gitu. Karena kalau ibu-ibu terlalu malam juga ngantuk katanya begitu. Jadi request ibu-ibu, ya saya ngikut gitu, ya, ngikut pada maghrib, Bu. 18.30 cukup lah. Karena kita maghribnya kalau di Indonesia bagian barat tuh jam 17, ya, lebih sedikit begitu. Jadi ada waktu setelah zikir itu bisa melaksanakan kegiatan dan mempersiapkan diri untuk mengadakan kegiatan di bimbingan PTK ini. Sekali lagi terima kasih. Dipersilakan bagi rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan. Tapi pertanyaannya harus seputar ini loh. Harus seputar ini, ya. Ini aja, tentang judul, tentang halaman pengesahan, ya, surat pernyataan keaslian PTK dan seterusnya sampai daftar tabel. Pokoknya kalau di luar itu tidak akan saya jawab, ya. Pokoknya kita coba disiplin. Kita coba disiplin bertanya sesuai dengan materi. Ya, jangan dulu bertanya di luar materi begitu, ya. Nanti kita bahas di waktu yang lain. Teman-teman boleh bertanya, ya, terkait dengan materi yang disampaikan. Ya, silakan Teh Wiwin dilanjutkan.